Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ard alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqal ladzim wa'idan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Al-ayat sadaqal ladzim wa qala rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para asatid, para khusus ketua wakil PCNU Badung yang diwakili Bapak Haji Abdurrahman, yang saya muliakan, dan Ki Bapak Abdam Prawira. Ini ada pepatah mengatakan Pak Adam ini asam di gunung garam di laut. Saya itu Pak Adam nyun sewu sudah hampir 13 tahun tiap bulan di Bojonegoro. Pertama kali dakwah di Bojonegoro sebelum peristiwa ada tanki jatuh itu tahun berapa itu yang banyak meninggal itu, yaitu pengajian umum. Alhamdulillah ya, kebetulan santri saya ini orang Jakarta, orang Bojonegoro, kerja di Jakarta. Disuruh Gus pengajian umum, saya nikah Gus, saya mau nanti, tapi saya mau ingin pengajian rutin ke depannya. Setuju? Yang datang 10 orang di panggung tolak kursinya yang banyak, tapi saya nggak apa-apa, itu memang bagian dari dakwah. Lebih hebat lagi ya, saya pengajian rutin pembukaan di Jogja sama Bu Hajah siapa itu? Agus, Pak Kiai, yang nanti satu kampung ini batang sudah datang semuanya. Begitu ngaji di sana yang datang 4 orang tolak. Sekarang alhamdulillah udah berkembang ini ya. Lu lebih parah lagi ya, itu pembukaan pengajian rutin di Palembang, nggak ada yang datang, katanya lupa panitianya. Alhamdulillah, saya itu sederhana saja itu. Ini masih ringan. Kalau kita nanti saya cerita tentang bagaimana perjuangannya Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada apa-apanya. Yang saya muliakan ketua pengurus Masjid Al-Amin Yonif 900 strip garis miring SBW, saya nggak tahu SBW apa artinya, dan juga para pengurus ketua Majelis Taklim Darul Zahra Ratul Haddad di Kabupaten Bandung, bukan Bandung ya Bang, Bandung ya. Saya punya pengajian rutin di Bandung itu, yang datang banyak waktu itu pembukaan itu. Alhamdulillah di masjid. Begitu selesai 90% berobat kabeh. Nanti wong loro semua itu. La haula wala quwwata. Ngajinya, ceramahnya, pembukaan setengah jam, ngobati wong 200.
bulan depan rong polo karena apa sembuh semuanya. Adi nggak sing datang ngaji tolak mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimatu Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, maaf nanti kalau saya kadang-kadang ngajinya marah jamaah. Jamaah itu saking banyaknya pengajian rutin. Saya hitung iseng-iseng ya, saya iseng-iseng. Rata-rata sehari 4. Ya, di rumah itu 4 kalau di rumah. Kalau keluar rata-rata 7 sampai 10 tempat. Sehari semalam. Maka kadang-kadang nanti ngaji para jamaah jangan tersinggung ya. Kalau enggak, wah saya enggak, bukan santrinya kok jamaah, maaf. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam yang Allah tanamkan pada diri kita. Kalau kita mau jujur, kita ini dengan Rasulullah, dengan masa yang jauh, dengan waktu yang jauh, 1446 Hijriah yang lalu, dan jarak tempuh kalau dari Bali kurang lebih 11 jam pesawat. Kalau jenengan naik onta nggak tahu sampai berapa itu. Tapi ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, karena dengan iman itulah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya berpikir, lah wong Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya itu langsung mendengar dakwanya Rasulullah SAW, tetapi orang-orang ini ya, tertutup hatinya, tidak bisa menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang jauh tidak pernah bertemu, hanya dengar ceritanya saja, tetapi kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita syukuri. Makanya Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, kalau panjenengan ingin hidup bahagia, resepnya satu aja, nggak banyak-banyak. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan apa? Yaitu iman Islam yang tertanam, yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita yang paling dalam. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari dalam hatinya yang dalam, keluar dari hatinya yang paling dalam, maksudnya sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah Ta'ala, dakhalal jannah, akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan karunia kepada kita kuncinya surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga memberikan tutupnya pintu neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah karunia Allah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita tanamkan dulu di hati ini bahagia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak tauladan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baca di sejarah ya, di Amerika, di Eropa, di Rusia ya, perbudakan ingin merdeka ya, budak-budak ini diperbudak, ini ingin merdeka, perang bertahun-tahun. Tetapi beda dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, ketika lahir sudah ada yang merdeka, barokahnya lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Siapa itu? Budaknya Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, yaitu di kota Mekah, jarak rumah kelahirannya Rasulullah dengan Ka'bah itu kurang lebih 300 meter. Di rumahnya
Abu Thalib, karena Nyai Siti Aminah setelah dinikah sama Sayyid Abdullah itu tinggalnya di rumahnya Abdul Muthalib. Sekarang jadi apa ya? Jadi dibangun perpustakaan. Tahun 2003 saya itu setelah tawaf sunnah, lidah saya ini nggak berhenti-berhenti ketika shawaf, nggak bisa ngerem baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Saya juga bingung, sholawat, pokoknya baca sholawat. Selesai waktu saya haji, saya bilang sama santri saya 2 orang, Ustadz Mahfud almarhum sama Mas Hasto, Ustadz, saya ingin baca maulid di rumah, di dalam rumah kelahirannya Rasulullah SAW. Gus, itu nggak boleh, itu ditutup. Saya tahu sendiri memang, wong saya pernah dekat, syirik diusir. Lah tapi saya bilang, ya kalau nggak boleh di dalam, nggak di luar. Di luar kalau jarak 10 meter baca maulid ya diusir. Ya kira-kira 50 meter lah, nggak apa-apa. Wis datang saya. Begitu datangnya pintu, dibuka pintunya, penjaganya buka dengan bahasa Arab. Saya nggak ngerti Arab ya, wis pokoknya bahasa Arabnya gini, mau tak tirono nggak bisa ya. Katanya intinya gini, apakah anda mau masuk ke sini? Ya haji, apakah anda masuk ke sini? Kalau masuk ke sini anda harus bisa 2 bahasa, bahasa Arab atau bahasa Inggris, karena perpustakaan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Indonesia nggak ada. Santri saya bisa bahasa Arab, dijawab saya ingin masuk dengan bahasa Arab. Lah saya mau ngomong bingung saya. Santri saya bisa bahasa Inggris, ente ngomong bahasa Inggris tuh orang. Nah, dia ngomong bahasa Inggris, Arabnya bingung, suruh masuk. Saya juga bahasa Inggris juga, tapi ini sebut Inggris masuk. Ikut tok bisanya, tak tiru tadi itu. Masya Allah, begitu saya nginjakkan, beleng, Masya Allah. Seluruh surat saya ini, seluruh urat ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gemeter saya itu, rasanya luar biasa. Belum pernah saya merasakan menginjak tanah bumi ini seperti itu. Benar-benar merasakan cahaya bekas nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa, salam masal. Tak bilang, ojo nangis, diusir kalau nangis. Tak tahan supaya nggak nangis. Saya masuk dicari kitab bahasa Inggris, kata baca, saya baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tapi pelan-pelan, tak tahan, keras diusir saya sampai bawah, koyok-koyok moco. Setelah duduk sambil berdiri muter-muter baca salawat sampai selesai. Setelah saya selesai, saya doa, haji keluar. Wah, alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika lahirnya Rasulullah SAW terjadi pada peristiwa hari Minggunya, ya, Minggunya ini Abraha ini dengan pasukannya siap menghancurkan Ka'bah. Abahnya Abdullah, Sayyid Abdullah, kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, datang ke Abraha, jarak kira-kira setengah kilo sebelum pintu gerbang Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muthalib orangnya berwibawa. Sampai Raja Abraha itu mau duduk, nyuruh duduk nggak berani. Jadi berbicara berdiri. Satu sisi kalau duduknya sama-sama duduknya, dia gengsi ngomong berdiri. Apakah anda kesini mau melarang saya menghancurkan Ka'bah? Jawabannya Sayyid Abdul Muthalib, tidak. Saya kesini ini untuk meminta urusan, yaitu ternak saya, ternaknya orang-orang kampung Mekah ini yang kamu diambil anak buahmu, kembalikan. Urusan Ka'bah kamu hancurkan itu aku nggak mau tahu, karena Ka'bah itu ada yang punya Gusti Allah.
Akhirnya seneng Abraha, ibarat perang gak anak mungsuni ya, namanya perang masa bumbung kosong. Seneng, diumumkan Bapak Panglima tentaranya, tolong siapa yang mengambil ternaknya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, kembalikan, kamu tambahi. Kalau misalnya yang dirampas 10 kasih 20, kalau memang ontanya 10 kasih 20, kalau kambingnya 10 kasih 20, suruh nambahi semua. Karena apa? Perang tanpa lawan. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya Abdul Muthalib pulang dengan membawa ternaknya dan orang-orang, bilang sama Nyai Aminah, wahai menantuku, Raja Abraham mau mencalonkan Ka'bah, dan diumumkan seluruh masyarakat supaya menyingkir dari kota, dari Ka'bah, dari Mekah. Takut nanti karena 10.000 orang, takut nanti ada apa-apa, suruh ngungsi semua. Nyai Aminah ditanya, wahai menantuku, mari engkau diantar sama budakku supaya engkau mengungsi. Apa katanya Aminah? Wahai mertuaku, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, aku tidak ingin anakku yang lahir ini jauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat, perempuan yang jiwanya kuat ya. Padahal mau ada pasukan perang, tidak takut sedikit pun. Inilah wanita-wanita yang soleha akan melahirkan anak-anak yang soleh. Jiwanya Nyai Aminah tetap tidak mau pergi walaupun Abraham mau menyerang. Alhamdulillah, walaupun Abraham menyerang, menghancurkan Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, belum sampai begitu nyampe di tanah suci, ontanya, gajahnya balik, bahkan nggak mau dipukuli, mau tetap nyerang, nggak mau. Bahkan Abraha dilempar karena gajahnya nggak mau, akhirnya terlempar, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan datanglah burung ababil, setelah putar 7 kali putaran langsung nyebar semua banyak sekali, 10.000 lebih, banyak yang mati, hanya beberapa orang masih hidup. Dan Abraha dikasih mati oleh Allah, tapi dia badannya lubang-lubang bagaikan daun dimakan ulat. Selama dibawa ke Yaman baru 40 hari mati. Senin pagi lahirnya Rasulullah Muhammad SAW yang malam ini kita peringati. Kalau panjenengan bikin ulang tahun, memperingati ulang tahun pernikahan, ulang tahunnya apa namanya itu, perusahaan, ulang tahunnya anak jenengan, pasti yang diulang tahun ini ada sama yang diulang, ada sama kita. Orang tua ulang tahun anaknya, pasti anaknya ada. Perusahaan diulang tahun bosnya pasti juga ada. Orang tahun pernikahan yang diulang tahun ya ada, hadir. Begitu juga kita, pasti Rasulullah hadir di dalam majelis ini. Maka saya katakan tadi, assalamualaikum ya Rasulullah, ketika kita mahal qiyam, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, sugeng rawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tempat Masjid Al-Amin, tempat di Gudal Wali ini, tempat kami berdakwah menggawakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini di dalam pandangan Rasulullah SAW, apalagi malam Jumat, setiap kata Rasulullah, barang siapa membaca sholawat di hari Jumat, malam Jumat, maka langsung sholawat ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita ini baca sholawat selain hari malam Jumat dan hari Jumat, sholawat kita dibawa malaikat pakai kurir. Tetapi kalau malam Jumat sampai Jumat sebelum maghrib langsung dijawab seperti video callan kalau sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita saat al-mahal yang tadi, jenengan tunggu orang Gusti Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab saat itu saat yang istajabah, karena nur itu nyampe dalam hati kita dan bersambung hati kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau saya orang-orang kalau acara ke rumah saya bareng, ke acara nanti 21 Desember, sekarang kadang-kadang Gus kapan, saya bilang kalau jenengan punya hajat apapun saat mahal qiyam, maka berdiri, maka mintalah kepada Allah, ya Allah saya punya hajat, dengan bertawasul pada Rasulullah SAW kabullah hajatku.
ada yang ingin punya mantu, ada yang usahanya, ada yang yayasannya sepi sekolahnya, ada yang pesantrennya sepi, berbagai macam. Alhamdulillah, ini terbukti para yang saya muliakan, barokah. Makanya kalau jangan mahal qiyam, makanya setiap saya mau ceramah dimanapun, ngaji rutin apapun, saya selalu mau qiyam. Karena apa? Sejak saya masuk rumahnya Rasulullah Muhammad SAW, setiap kalau saya nggak ceramah kayak selalu qiyam dulu, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji. Ini barang yang saya muliakan. Karena itulah barang yang saya muliakan, kita peringati kelahirannya Rasulullah SAW. Yang utama adalah ini sebagai tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masa Abu Lahab saja, saya ini mau pernah dialog, tapi sampai nggak percaya. Nah, nanti saya percaya nanti sampai jadi benci sama saya takutnya. Satu hari istri saya itu waktu haji sakit. Waktu setelah saya haji berangkat ke Medina sakit. Saya mikir ini, waduh guys, sholat arba'in ini. Begitu nggak usah sholat arba'in, sampai di Medina, hotel saya deket, cuman 200 meter. Tapi karena istri saya sakit 2 hari di Medina, tapi masih bisa sholat. Semakin 2 hari sakitnya semakin parah, terpaksa ke Dakar, taruh di rumah sakit Dakar, rumah sakit sementara ya, istilahnya iya sementara kayak posyandu itu. Di sana 5 hari 4 hari, mau nggak mau lohor asar nungguin riwa 1 hari 55 kali riwi, padahal 700 meter. Katanya dokternya perempuan, Bu, kalau jenengan ini ingin sehat, satu syarat. Apa itu syaratnya? Harus jangan minum pil KB. Karena gini, pil KB itu kalau diminum mulai haji atau umroh supaya nggak haid. Nah, satu sisi kalau nggak diminum nanti haid, kalau nggak diminum sakit sehingga nggak bisa ke masjid, kalau diminum juga, kalau nggak diminum juga ya nggak diminum nggak sakit tapi haid podoai. Saya pikir daripada nggak pulang nanti nggak sakit, udah nggak usah diminum. Begitu di mana pagi sore udah bisa pulang ke hotel, tapi tinggal 3 hari. Istri saya bilang, ya opo gini, aku sedih karena belum ingin sholat sunnah, sholat wajib jamaah di masjid Madinah selama 40 salam atau 40 waktu. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya itu begitu mau berangkat sholat isya, saya pulang sholat isya, istri saya sedih karena sakit. Ya sakit gak bisa ke masjid juga karena wahid. Saya bilang saya tak ke masjid. Saya tadi diundang Rasulullah SAW suruh datang. Zaman dulu itu saya masuk rodo itu gampang. Rodo sambil saya begitu rodo, saya sholat sunnah, saya langsung mau Rasulullah SAW. Ngomongin ngawur aku, tapi jangan tidur sampean, khawatir be salah. Ya Rasulullah, saya ini umat panjenengan dari Indonesia. Jadi saya sudah kenalkan sama Rasulullah Indonesia. Negerinya para wali songo. Negeri yang dimana para wali songo dakwah di negeri kami namanya Pulau Jawa. Jarak saya dengan rumah panjenengan ini jauh. Istri saya ini ingin sekali sholat di masjid, tapi nggak bisa sholat karena sakit. Karena itu ya Rasulullah, ini kurang ajar, ini rada kurang ajar ini. Ya. Mohon panjenengan jenguk istri saya yang lagi di hotel karena nggak bisa sholat karena sakit. Di sampingnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Rasulullah SAW tidak datangi, tidak jenguk orang. Rasulullah tidak jenguk orang yang lagi haid. Saya waktu itu belum kepikir. Ya jawaban saya enak, ya Rasulullah, kalau panjenengan tidak mau jenguk istri saya yang sakit, sedangkan Abu Jahal aja panjenengan jenguk waktu sakit, ada caranya kan ya? Abu Jahal pernah dijenguk oleh Said, kenapa kalau jenengan nggak mau jenguk? Jawab lagi Abu Bakar, jawabnya senyum beliau Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menjenguk wanita lagi haid. Nah akhirnya saya bilang, kalau gitu ya Rasulullah, panjenengan ganti
siapa zaman ini umatmu yang engkau cintai untuk menemui istri saya. Pulang jam 12, jam setengah 1 saya nangis saya. Istri saya bilang, tak bangunin, nanti sampean kalau nggak dijenguk Rasulullah maka diwakili ulama orang yang zaman ini dicintai Rasulullah SAW. Kalau akhirnya saya tidur jam 3 dibangunkan, bangun, saya baru aja mimpi apa? Mimpi jenengan ajak ke rumahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya bilang, catnya apa? Oh, catnya seperti ini, karpetnya persis, karena saya waktu haji bisa bertemu Sayyid Muhammad 2 kali. Karpetnya seperti ini, orangnya, wah bener, ya bener sudah. Kenapa? Kata Sayyid Muhammad, katanya gini, kamu tak tunggu-tunggu kok datang-datang sama suamimu. Katanya jenengan bilang, iya Sayyid, istri saya sakit. Sayyid Muhammad bilang, ini kursiku ini kamu duduki, ini kursi kamu ganti, dan saya mau meninggal, kata istri saya. Duduk, istrinya bagus kursinya. Lah setelah itu saya bilang, kalau mimpi itu benar ya, maka Sayyid Muhammad berarti nggak lama meninggal, pas haji bulan Ramadan kalau nggak salah tanggal 15 itu Sayyid Muhammad meninggal. Jadi berarti yang saya muliakan, saya katakan tadi bahwa orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu maka ada persambungan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat, ada satu kisah yang cerita ini Al-Habib Abbas. Sayyid Abbas ini beliau adik kandungnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau ini diundang acara di Mesir. Ketika Mahalul Qiyam, ketika datang duduk beliau di depan, ada orang tengah-tengah, banyak orang itu, ribuan orang, satu orang nggak mau duduk berdiri sampai Mahalul Qiyam, sampai ceramah Sayyid Abbas, sampai selesai orang itu duduk semua, dia berdiri. Kalau Sayyid Abbas penasaran, dipanggil orang itu selesai, weh saya coba panggilkan orang berdiri, saya penasaran. Datangnya ketika dipanggil, wahai fulan, bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan Syekh, kenapa anda saya lihat dari pertama acara maulid sampai selesai berdiri tengah-tengah lagi, apa ceritanya? Wahai Syed, saya ini suatu hari saya ini ikut acara maulid, saya cinta sama Rasulullah SAW, ingin, senang, tetapi saya dengar satu ceramah seorang ulama bahwa membaca salawat khiyam itu nggak harus berdiri, cukup dengan duduk, karena Rasulullah itu nggak mau dihormati, tidak mau dimanja, nggak harus dihormati banget istilahnya. Jadi nggak usah berdiri, nggak apa-apa, itu berlebihan katanya gitu. Saya mikir-mikir nggak bisa tidur. Iya Pak ya. Nah, sejak itulah saya ketika ada acara maulid, baru saya datang, saya nggak pernah berdiri wal khiyam. Satu hari di acara besar saya datang juga, dan saya duduk di agak ada ke depan. Ketika Mahalul Qiyam semua orang berdiri, saya duduk karena pikir ini nggak penting, nggak boleh sebenarnya, bid'ah, berlebihan. Saat saya nggak berdiri itu, Rasulullah saya tampak, Rasulullah hadir, banyak orang pakaian putih-putih turun dari langit, ada yang satu yang paling ganteng. Lalu saya itu didekati, udah kamu duduk aja terus. Selesai semua acara, orang pada bubar, kaki saya nggak bisa jalan, lumpuh saya ini, lumpuh kaki saya. Sampai akhirnya dipanggil keluarga saya, tetap nggak bisa gerak, dipanggilkan dokter, tetap nggak bisa, disuntik nggak bisa, terpaksa dipandu dibawa ke rumah sakit. 1 bulan di rumah sakit tetap lumpuh. Akhirnya saya udah putus asa di rumah. Selama tuh 6 bulan 7 bulan nggak sembuh, dokter babib mana-mana nggak bisa. Ini kisah nyata yang ceritai Sayyid Abbas. Akhirnya saya nadar, ya Allah,
kalau panjenengan paringi sehat, saya kalau ada Muhammad acara maulid, saya akan tetap berdiri hormat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang saya muliakan. Makanya kita ini hormat, berdiri itu menghormati datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nurnya ini dihadirkan oleh para malaikat. Jadi para yang saya muliakan, kalau kita baca maulid itu ada 3, pasti 3 itu enggak, cuma kita itu paham, tinggal merasakan enggak. Yang pertama, nurnya Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat, salawat kita disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu malaikat menyampaikan, misalnya maaf ini Bapak Adam, ya Rasulullah, ini Bapak Adam Praso, bin. Jadi gini, kalau menyampaikan misalnya ini dipakai binnya, jadi Adam bin siapa. Jadi kalau menyampaikan salam panjenengan, binnya disampaikan, bapaknya jenengan diikutkan. Itu. Yang kedua para yang saya muliakan, ketika Rasulullah kita baca sholawat, nurnya Rasulullah SAW nyambung di sini, langsung menjawab. Yang tadi malam, Jumat malam ini. Yang ketiga para yang saya muliakan, demi Allah, ini ketika Rasulullah SAW, Rasulullah hadir di tempat ini, di tempat kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, hadir langsung. Tinggal hati kita bisa enggak bersih enggak dari kotoran-kotoran. Makanya saya punya cerita, ini kisah orangnya masih hidup, beberapa orang. Ketika Tahamul Qiyam acara tahun 2016, ada orang Purwodadi nangis. Saya malam-malam setelah acara di rumah dibangunkan jam 3, Gus, ada santrinya itu loh, kok di bawah panggung nangis. Istrinya itu bingung, tak datangi sama saya jam malam-malam, karena acara di rumah berangkat biar jam 12. Tak paham kenapa sampai kok nangis, istri sampai ngajak pulang itu. Saya, Gus, ketika Mahaul Qiyam saya tampak, demi Allah bilang gitu, ada orang masih hidup, demi Allah turun banyak orang pakaian putih-putih, yang terakhir paling ganteng, dan beliau mengatakan, wahai ya akhi, ana Muhammad bin Abdullah, ana Muhammad bin Abdullah. Ini harus saya sampaikan, jangan dikira main-main kita sholawat Qiyam, orangnya masih hidup. Dan ketika itu diceritakan, rahmat turun, karena Rasulullah gak pernah bohong, karena Allah gak akan mengingkari. Ini baru yang saya muliakan. Ada juga kemarin cerita sama saya 1 bulan yang lalu, ketika naik panggung ada Rasulullah di samping saya. Dan para hadirin yang saya muliakan, acara di rumah saya sejak tahun 99, biasa saya itu minta pada Allah, ya Allah, saya bilang waktu itu saya disuruh bikin sama santri saya bikin maulid, saya bilang, saya ya Rasulullah, Allah, saya nggak bikin maulid kalau Kanjeng Nabi nggak hadir. Selama kurang 15 tahun, sebelum 1 bulan, paling lambat 2 minggu sebelum acara, demi Allah saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, ana mau hadir. Lah istri saya protes, karena apa, kadang-kadang kurang 2 minggu saya baru mimpi, setelah mimpi setelah itu baru bikin. Udah akhirnya sekarang 3 bulan 4 bulan saya tentukan. Jadi para yang saya muliakan, tetaplah kita bikin acara maulid, walaupun nggak sebesar ini, di rumah satu keluarga sama anak-anak, hormat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sederhana aja ya, Abu Lahab itu loh ya, dia itu kafir karena seneng, wahai Abu Lahab, ponakanmu nak lahir nama Muhammad, karena dia langsung mengatakan, aku bebaskan engkau jadi budak. Ini dia Abu Lahab yang diukir di Al-Quran ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab ya. Itu kalau hari Senin, hari kelahirannya Rasulullah SAW, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya katakan tadi bahwa kelahirannya Rasulullah SAW baru lahir sudah memerdekakan budak. Ini barang yang saya muliakan. Jadi hanya Rasulullah SAW di muka bumi ini pembebasan budak tanpa peperangan, tapi dengan akhlak yang baik. Hadirin yang saya muliakan, ada satu riwayat kisah. Rasulullah SAW suatu hari lagi makan bersama sama sahabat.
kalau jenengan sama saya pasti ngamuk gitu ya. Apa itu? Ada perempuan ini, maaf, kalau ngomong nggak pernah enak. Islam, iman, sudah terkenal di kota Madinah. Kalau ngomong nggak pernah enak, sakarpe cangkeme wis. Pokoknya sama ngapi orang Jawa bilang. Ya. Begitu datang Rasulullah lagi mau makan sama sahabat. Sudah wadah ini ada apa perempuan itu? Jangan-jangan nanti kalau ngomong nyepah aja orang nggak enak itu. Ya. Orangnya itu pokoknya ngomong nggak, kalau ngomong nggak bener. Jadi terkenal, jangankan sama orang, suaminya suka dimaki-maki, suaminya dimaki-maki, dan itu biasa di hadapan orang banyak, orang lain ngomong nggak enak. Rasulullah lagi makan, persiapan makan udah dibagi-bagi sahabat. Wahai Muhammad, kamu kan nabi, masa makan bagi-bagi? Mbok saya dikasih, saya juga mau dikasih. Bahasakan kan kok, bahasa jenengan mesti marah ya. Kata Rasulullah, wahai fulan, ambillah yang kamu mau, silakan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, wahai fulan, ambillah apabila apa yang engkau ingin, apa yang engkau mau. Tapi kalau saya mau, tapi saya nggak mau dikasih sedikit, saya mau ambil semuanya. Wah, kalau jenengan ini wis sahabat wadahnya sudah merah itu. Ya silahkan, kalau gitu ambilkan. Kalau kamu memang kamu katanya nabi, masa pelit, ya ambilkan. Kalau kamu kalau kamu memang boleh, diambilkan Rasulullah SAW di piring. Wahai Muhammad, kamu pelit banget sih, itu yang di piringmu itu mana tak makan, diambil juga, dikasihkan di piringnya, dipindah di piringnya dia. Wahai Muhammad, kamu katanya nabi, kau pelit banget, yang di mulutmu itu yang sudah dikunyah mana juga kamu keluarkan, di mulutnya di kalau sampai bisa ngamuk itu ya, senyum Rasulullah. Sahabat itu sudah berdiri, ya Rasulullah biar tak bereskan orang ini. Apa kata Rasul? Diam. Suruh diem. Akhirnya dimulutkan, diambil. Wahai fulan, ini yang kau inginkan, makan. Dimakan semuanya. Yang di piring pertama habis, yang di piring pertama dari Rasulullah dimakan habis, bahkan yang terakhir dari mulutnya itu juga habis. Kata yang merawikan hadis ini, demi Allah, setelah ini wanita makan liurnya Rasulullah SAW yang ada di makanan itu, tidak pernah aku jauh dengar lagi ucapan dari mulutnya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Dengan siapapun tawaduk bil barokah, karena apa? Masuk di dalam tubuhnya liurnya Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang saya muliakan, ini ibro. Kita nggak pernah ketemu, tetapi bagaimana kita supaya mendapatkan liurnya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita ini para hadirin yang saya muliakan, niru akhlaki Kanjeng Nabi berat, niru sholatnya juga sulit, niru apanya kita, sedekahnya juga nggak ngatasi ya. Karena itulah Allah kasih jalan keluar yang sangat indah. Allah bersolawat tapi Allah tidak, Allah nyuruh sholat tapi tidak sholat, nyuruh zakat haji tetapi Allah tidak zakat haji, tapi Allah nyuruh sholawat diawali dulu oleh Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Salawatnya Allah ini yaitu ketika diciptakan nurnya Rasulullah SAW, seneng Allah ciptakan nur itu. Makanya di Al-Quran, makanya dalam Qudsi Allah berfirman, seandainya aku tidak ciptakanmu, maksudnya Rasulullah SAW, aku tidak ciptakan dunia seisinya. Ketika lahir, para yang saya muliakan, malaikat diturunkan bidadari, juru apa? Dicari mendampingi ruhnya Sayyidah Aisyah, ruhnya Sayyidah Maryam,
diturunkan oleh Allah untuk mendampingi kelahirannya Rasulullah SAW. Dan ketika lahir nurnya Rasulullah SAW, semua makhluk bahkan Allah senengnya Allah, yaitu sholawatnya Allah adalah senengnya Allah, barokah dan rahmat untuk Rasul, untuk umatnya, yaitu syafaat. Jadi rahmatnya, sholawatnya Allah itu adalah syafaat, barokahnya syafaat. Dan sholawatnya malaikat adalah, kata Imam Al-Busiri, yaitu sholawatnya malaikat ampunan, permohonan ampunan kepada kita. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah melalui doa-doanya para malaikat. Sholawat kita adalah, yaitu kita mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita bikin acara maulid ini sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Bapak Adam mau tanya saya, boleh nggak? Sampai waktu cinta sama istri apa ada dalilnya nggak? Pak Ustadz, tidur Ustadz itu. Sampai Ustadz Romli, ada nggak dalilnya sama cinta istri sama istrinya dulu? Nggak ada dalilnya. Udah mana dalilnya? Mana dalilnya? Sholawat mengatakan maulid. Lawang cinta kok takut di dalil, gak lucu itu. Nggak ada dalilnya. Ya nggak ada. Saya ditanya, Ustadz, boleh saya nggak pertanyaan saya, apa dalilnya orang mengadakan maulid? Saya tertawa. Orang cinta Kanjeng Nabi kok takut di dalil. Antum waktu nikah sama istri dulu pakai dalil enggak? Orang gak lucu sampean itu. Orang cinta itu nggak bisa didalil, nggak pakai dalil sudah wis. Makanya acara maulid di sini pakai bunga-bunga, pakai gini-gini ya. Kalau di kampung saya pakai apa itu? Hadiahnya itu panci, sotil, apa itu? Termasuk macam-macam kemarin di rumah rawami wis mbah. Ada lagi cara maulid itu dipakai rebana banyak macam-macam. Intinya adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya orang kalau baca sholawat tidak akan mengkultuskan Rasulullah SAW, karena baca sholawat itu pasti disebut nama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Intinya setelah menyebut nama Allah baru nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tetap maha terpuji, maha kuasa, maha sempurna, maha kaya, maha segalanya, dan Rasulullah tetap hamba. Karena itulah hadirin yang saya muliakan, ya, jangan menyerah, bahkan walaupun dihujat sana sini tetap sabar. Karena itulah barang yang saya muliakan, ya, cara maulid ini kita bikin yang utama bagaimana kita bisa menauladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ingin menauladani Rasulullah SAW, syaratnya dua. Yang pertama, syukuri nikmat iman Islam, syukuri sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak-banyaklah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan sudah bisa matur suwun kepada Allah sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jenengan baca solawat itu senang. Kalau panjenengan baca salawat senang, jenengan akan dimudahkan oleh Allah menjalani amal-amal sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau sudah menjalani amal sunnah, hadisnya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Ciri-ciri orang yang cinta itu, yaitu orang-orang yang melanjangkan sunnah Rasulullah SAW, adalah orang itu cinta kepada Rasulullah, berarti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah dakhalal jannah. Hari ini yang saya muliakan, itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada panitia. Saya berterima kasih sekali. Saya punya kenangan yang indah, Pak Adam. Naik pesawat terlama di dunia, juara Surabaya Bali, ya, berangkat pesawat jam 8 sampai sini jam 8. Jos itu. Karena apa? Saya udah bilang sama Satria, di mana-mana udahlah, saya nggak usah dibelikan tiket, tak tuku dewe. Panitia ingin jadi pahlawan kesiangan. Lah tiket itu begitu saya check in, Pak, ini kok nggak ada nama Bapak, di mana? Coba ke konter sana, tak sana. Pak, ini penjenengan berangkat kapan? Sekarang. Bulan apa? September. Bener tak Pak? Ini tiketnya bulan Desember.
tanggal 26 Kemis sama ternyata Desember 26 toleh. Saya ini mikir, wah Allah, iki Buddha atau enggak itu. Saya tanya tiket, semuanya enggak ada, penuh semua Pak. Saya bilang ada enggak yang VIP, yang bisnis? Enggak ada Pak, sudah penuh semuanya. Ada tadi Garuda jam 6, tapi kalau ada yang geser sampai bisa beli. Loh jam 6 enggak apa-apa, tapi gesernya kalau enggak geser enggak berangkat. Saya mau niat pakai darat, perhitung, waduh darat ini nanti takutnya enggak nyampe gitu loh. Ya, akhirnya saya pikir daripada saya ribet, saya pulang aja lah. Mungkin nanti ada Ustadz Romli rencana saya, Pak Ustadz suruh ceramah nanti. Pak Ustadz tak telepon, tak Ustadz jenengan ganteni saya ceramah, minta berapa tak bayar, sing penting wong-wong seneng kabeh. Sudah mau telepon tadi, atau Ustadz iya Ustadz Jamal 2 orang ceramah, Ustadz kayak duit wis pokoknya aku tak kayak duit tiket sing gua angus tuh baru delala sudah dapat tiket jam 10 diundur jam 11 sudah masuk pesawatnya nggak mau terbang gondok setengah 12 terbang di atas pesawat nggak bisa turun 2 jam Surabaya Bali Jakarta la haula wala quwata illa billah iki jangan opo ini ya nggak apa-apa inilah romantika kehidupan ya yang penting kita malam ini bahagia karena kita kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak dan dipangkat dinaikkan pangkatnya oleh Allah, pangkat dunia akhirat ya. Mudah-mudahan barokah anak turunnya orang-orang soleh semua, panjang bil barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.